Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Biarlah Tuhan menolong dan memimpin kami di dalam kami menjalani hari ini. Karena kami ini lemah dan terbatas, kami sungguh membutuhkan pertolongan dan tuntunan Tuhan, agar hidup kami adalah hidup yang diberkati dan hidup yang berbahagia. Pimpin setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini mengambil tema bahagia berjalan bersamanya. Bacaan terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pendapat yang sering kita dengar mengenai lansia, yaitu orang tua atau lansia bersifat konservatif atau kolot, tidak mau berubah. Padahal kenyataannya juga tidak selalu demikian. Memberi label bahwa yang tua tidak mau berubah bukanlah satu hal yang bijak. Betul bahwa para lansia memegang teguh prinsip-prinsip dan setia pada kebiasaan yang ada. Namun itu bukan berarti bahwa mereka tidak mau berubah. Ada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang dan itu seharusnya juga menjadi prinsip hidup yang dipegang oleh kaum muda. Salah satunya ketika berbicara mengenai disiplin, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tentu kita sangat setuju betapa pentingnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu. Akan tetapi pemahaman akan pentingnya hal tersebut ternyata tidak mudah untuk teraplikasi dalam sikap dan perilaku. Ketika generasi-generasi senior menyuarakan untuk hidup dalam disiplin rohani, bagi sebagian besar anak-anak muda itu justru dilihat seperti sesuatu yang kolot dan membelenggu. Berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan seharusnya menjadi prinsip hidup yang dipegang oleh setiap generasi, mulai dari generasi yang junior hingga senior. Berpegang pada prinsip firman Tuhan bukanlah sesuatu hal yang kolot atau membelenggu. Dalam bacaan hari ini kita diperlihatkan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada firman-Nya adalah orang yang akan merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Dalam ayat 12, dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan yang jalan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupnya. Berkat itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, melainkan sampai kepada anak cucunya. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan? Jika selama ini kita belum serius dalam hal ini, maka marilah kita datang kepadanya, mohon ampun dan bertobat. Marilah kita juga memohon hikmat daripada Tuhan untuk dapat memperkatakan firman Tuhan dengan cara yang tepat kepada setiap generasi. Sehingga berkat dan kebahagiaan di dalam Tuhan juga dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh setia kepada firman-Mu. Dan ketika kami berpegang teguh setia pada firman-Mu, maka
Engkau berjanji akan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Tentu saja kami sadar bahwa kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan menurut dunia, tetapi kebahagiaan menurut Tuhan. Dan anak cucu kami juga akan dapat merasakan kebahagiaan itu karena mereka berpegang teguh pada firman-Mu. Mampukan kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu sampai akhir, dan mampukan kami untuk mengajarkan kepada generasi di bawah kami untuk selalu setia kepada firman Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Berkati akan kegiatan kami, aktivitas kami hari ini, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati.